Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, sebagian industri retail di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat yang masih rendah dan persaingan harga antar kompetitor yang ketat ini menyebabkan beberapa bisnis retail terancam tutup permanen. Transmart merupakan bisnis retail milik CT Corps, terus berusaha bertahan di tengah badai ekonomi yang belum usai pasca pandemi COVID-19. Kondisi sepi pembeli di beberapa cabang terjadi setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM beberapa waktu lalu, membuat beberapa retail Transmart di Indonesia terpaksa gulung tikar. Sepinya Transmart yang berujung pada penutupan sejumlah gerai sempat viral. Salah satu gerai yang tutup adalah Transmart cabang ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Pusat perbelanjaan di lantai UG ini tutup sejak 31 Oktober 2022 lalu. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri karena apa? Efek dari pandemi itu sendiri. Ya, jadi memang pandemi, terus kemudian juga ada dari sisi tantangan, ya bisnis retail online juga gitu. Mau nggak mau, itu juga mempengaruhi tingkat kunjungan konsumen untuk ke toko. Ya. Dari beberapa informasi yang beredar di sosial media, sejumlah konsumen mengeluhkan harga barang-barang yang dijual di Transmart cukup mahal, sehingga pembeli beralih ke toko-toko retail yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan tawaran diskon atau promo yang lebih menarik. Lumayan sih, sebenarnya emang ada perbedaan harga ya, kayak ya sekitar 500 sampai 700 perak kali ya. Tapi kan kalau misalnya kita belinya rombongan gini banyak kan jadi lumayan juga sih, sebenarnya agak berasa gitu ya, bebannya kayak nambahnya tuh banyak. Transmart menjadi retail grosir dengan jumlah terbanyak kedua di tanah air. Jaringan retail grosir milik CT Corps ini memiliki 141 gerai pada 2021. Namun dengan semakin banyaknya gerai yang sepi pengunjung, bahkan terpaksa gulung tikar, tak menutup kemungkinan bisnis retail Transmart akan terus tergerus. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Gitu. Kenapa begitu? Bisa nggak kita menyebut satu pemain retail di Indonesia yang sama sekali nggak pernah kasih diskon? Kalau di departemen store tuh ada Matahari, Metro, Sogo, Sentro, Debenhams, apalagi ya, Robinson, Ramayana gitu ya. Semua pernah ngasih diskon. Pasar swalayan ada Hypermart, Carrefour, dulu ada Goro, Superindo, Farmers Market, Food Hall, Ranch Market, Kemcik, Diamond, Tip Top, Indomart, Alfamart, gitu, Borma gitu ya. Semua pernah kasih diskon. Yang online apalagi gitu kan, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, JD, ya, semua pernah kasih diskon gitu ya. Nah mungkin ada 1-2 yang nggak pernah kasih diskon, tapi sebagian besar, itu pun saya nggak yakin di Indonesia. Di luar negeri ada, tapi sebagian besar selalu terjebak sama diskon. Nah kenapa bisa begitu ya? Marketing ini kan nggak bisa dipisahin sama brand. Kita selalu kalau ngomongin marketing selalu ngomongin bangun brand di mana-mana. Dan sebagian besar barang yang dijual di retail tadi, apapun bentuknya, itu adalah barang-barang branded gitu kan. Nah, tapi sayangnya begitu orang belanja, yang dicari brand yang dibelinya, bukan brand retailernya. Jadi kalau saya misalnya ke Indomaret mau beli susu, yang dibeli adalah brand apa, misalnya susu benderanya, bukan Indomaretnya. Karena apa? Loyalty-nya nggak terlalu. Adanya apa? Dekat rumah Indomaret ya ke Indomaret. Kalau nggak ada ya saya ke Alfamart. Gitu. Kalau nggak ada apalagi Superindo dan sebagainya. Jadi loyalitas terhadap brand retailernya itu susah banget dibangun. Karena orang apa ya itu tadi kepegang sama sananya gitu. Nggak ada bedanya keju Kraft yang dijual di Indomart dan di Alfamart gitu kan. Nggak ada lebihnya dari sisi produknya sama sekali gitu ya. Produk keju Kraft-nya yang di Indomart sama Alfamart sama persis. Beli baju eksekutif di Sogo sama Metro juga sama. Gitu. Sama kayak kita beli pulpen pilot di Gramedia sama di Paperclip misalnya. Sama-sama pulpen yang sama, kualitasnya sama. Yang beda biasanya harganya gitu. Nah, ketika barang yang dijual nih barang yang sama, kualitasnya sama, terus yang tersisa apa? Itu kan sebenarnya permasalahan besarnya retail. Kalau retailer tidak bisa ngebangun kelebihan di luar di luar barang yang dijual, which itu bukan barang mereka, which barang itu juga bisa didapatkan dengan kualitas sama di toko sebelah. Di situ makanya masalahnya retail pun mulai muncul dan justru jadi momok yang
bikin pusing sih. Kalau kita lihat sebenarnya ketika kita mencari diferensiasi, kita balik lagi aja deh ke 4P-nya deh. Pertama dari produk gitu. Produk yang dijual sama, tadi kita udah bahas gitu, nggak ada bedanya. Beberapa retailer punya private brand gitu ya. Matahari punya private brand apa, ini kita ngomongin pasar swalayan ya. Groceries gitu ya. Kualitasnya kualitas curah gitu kan, dan bukan cuma Matahari, yang lain juga Food Hall punya, siapa punya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya harga, sehingga untuk ngegedein private brand ini cost-nya gede dan nggak masuk hitungan, karena private brand ini sebenarnya mau mencoba ngambil market dari orang-orang yang beli barang-barang branded. Misalnya contoh keripik ya. Keripik itu ada apa sih? Ada Kusuka, ada Kitela, ada dua itu deh gitu ya. Orang-orang yang tadinya beli itu digoda sama si pemilik retail ini, gue bikinin deh private brand gitu ya. Keripik juga rasanya mirip-mirip gitu ya. Packagingnya biasanya transparan, beda sama kalau dua itu kan packagingnya colorful lah ya. Gitu. Tapi konsep dari private label ini adalah price advantage gitu ya, dengan kualitas yang acceptable. Jadi ngegedein private brand ini nggak masuk hitungannya. Gitu. Jadi walaupun private brand ini bisa jadi pembeda, tapi untuk ngegedeinnya akhirnya nggak masuk hitungannya. Gitu. Nah, beberapa retailer juga berusaha punya differentiator dengan minta exclusivity. Ayo dong, saya mau jualin produk kamu, tapi kamu cuma boleh dijual di tempat saya. Pertama, kalau ketahuan sama KPPU, biasanya nanti dijewer gitu ya. Tapi kedua adalah, kalaupun mau, biasanya pemilik brand cuma mau kasih exclusivity ke retailer yang memang secara brand udah gede dan punya market advantage gitu ya. Kalau nggak punya, ngapain saya harus jualan ke kamu? Saya mendingan jualan ke sana-sini. Gitu. Jadi di produk celahnya sedikit banget, hampir nggak ada untuk kita bisa punya pembeda. Itu susahnya retail.